Pikiran bawah sadar sungguh unik dan menarik. Karena pikiran bawah sadar tidak mengenal orang lain sebagai teman, melainkan sebagai cermin diri kita sendiri. Banyak rahasia spiritual yang bisa ditemukan di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, banyak sekali peristiwa dalam hidup ini, di mana kita dihadapkan pada suatu kesulitan, konflik atau bahkan mungkin kekecewaan. Untuk menapaki jalur langit ini, dengan sepenuh hati perlu adanya keseimbangan antara tindakan lahiriah dengan keadaan batiniah. Ada 3 tahapan yang utama menjadi modal dalam perjalanan spiritual kita. Yang pertama adalah memaafkan. Dalam dunia spiritual, kekuatan dan kemampuan untuk memberi maaf, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, adalah sebuah langkah awal menuju kedamaian batin. Karena mustahil kita mendapatkan ridho Allah jika hati kita masih penuh dengan dendam, kebencian, atau bahkan iri hati. Ini merupakan suatu bentuk ujian yang umumnya dihadapi dalam menapaki perjalanan spiritual. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa memaafkan merupakan bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Dalam konteks amalan jalur langit, memaafkan adalah kunci utamanya. Kita perlu mengevaluasi diri. Apakah ada orang atau peristiwa di masa lalu yang belum kita maafkan? Menyesuaikan energi positif dengan amalan spiritual yang kita lakukan. Memerlukan hati yang bersih, tidak boleh ada beban dendam atau beban batin lainnya. Proses introspeksi ini melibatkan peninjauan diri dari pengalaman masa lalu sampai dengan detik sekarang. Apakah masih ada luka dan ketidakpuasan terhadap seseorang? Pada tahapan ini, kesempatan kita untuk meresapi dan merenungi. Kemudian membuka diri untuk mengampuni, memahami, dan mengizinkan diri kita melepaskan beban emosional yang mungkin telah membebani pundak batin kita. Tahapan yang kedua adalah hindari ghibah atau membicarakan orang lain. Ghibah adalah energi negatif. Sebagian besar dari kita telah terbiasa mendengarkan atau bahkan ikut terlibat dalam percakapan semacam ini. Tetapi dalam konteks amalan jalur langit ini, agar menjauhi hal-hal yang akan merugikan batin kita, ghibah atau gosip menciptakan energi negatif yang dapat menghambat jalur langit yang kita jalani. Penting bagi kita untuk membatasi akses informasi negatif, baik yang berasal dari percakapan sehari-hari ataupun dari media sosial. Ghibah atau gosip bisa merusak pikiran dan perasaan kita, sehingga bisa menghambat kita mencapai keselarasan dengan spiritualitas diri. Olehnya itu, kita harus mengubah pola pikir kita sendiri, seperti membaca atau mendengarkan berita yang positif. Dengan menciptakan pikiran yang lebih positif, maka akan mendukung amalan jalur langit kita. Yang ketiga adalah melepaskan. Dalam konteks ini, bukan berarti menjauhi secara fisik, melainkan lebih kepada melepaskan harapan dan obsesi berlebihan terhadap hasil akhir atas usaha yang telah kita lakukan. Dalam amalan jalur langit, tawakal atau bergantung total kepada Allah menjadi kunci utamanya. Banyak dari kita terjebak dalam perangkap keinginan yang terlalu kuat dan juga ekspektasi yang terlalu tinggi. Melepaskan segala kendali dan mempercayakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokuslah untuk perbaikan diri dengan penuh rasa syukur. Kita harus menyadari bahwa sebagai manusia memiliki keterbatasan dan tidak selalu kita dapat mengendalikan segalanya. Sehingga harapan akan hasil akhir tidak lagi menjadi beban buat kita. Karena kita tahu bahwa itu mutlak adalah urusan Allah. Sahabat, terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sadar sejati.